Salam sejahtera, sahabat GKPS TV terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mengambil waktu untuk berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau dalam tahta kemuliaan-Mu menilai kami, memberkati kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu. Demi Putra-Mu, Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, akan menjadi renungan kita berdasar pada Nats Matius 25 ayat 31. Demikian tertulis, saudara-saudara. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat-malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan. Saudara yang terkasih, dengan jelas dikatakan bahwa anak manusia akan datang dengan kemuliaannya. Tentu kita bertanya, siapakah anak manusia ini? Anak manusia ini, sebagaimana ada dalam Daniel 7 ayat 13, ialah dia yang diberi kuasa. Dia yang diberi kuasa karena dia terbuka kepada Allah. Dan dengan demikian padanya, pada anak manusia, Allah hadir. Dan anak manusia itu adalah Kristus. Karena dia terbuka pada Allah, maka Allah hadir padanya sehingga dia mulia. Dan yang mulia itu, yaitu Kristus, akan datang. Dan yang menarik saudara-saudara, kalau kita membaca selanjutnya Matius 25, 31, 32, anak manusia tadi datang dalam kemuliaan, tapi juga akan menghakimi. Dan menarik sekali saudara-saudara, anak manusia yaitu Kristus ketika dia menghakimi, maka pertama-tama dia akan menghakimi dengan cara apa? Dikatakan saudara-saudara, memisahkan domba dan kambing. Dengan kata lain, cara dia menghakimi tidak dengan kasar, tidak dengan cambuk, tidak dengan kekerasan, tapi dia memisahkan mana yang mau ikut dalam jalan damai sejahtera, yaitu domba-domba, dan mana yang tidak mau ikut. Jadi saudara-saudara, tidak ada jalan yang kejam, tapi justru yang memilih seperti domba, yang memilih seperti kambing, menemukan tempatnya masing-masing. Namun saudara-saudara, yang kedua, ketika kita baca juga, bagaimanakah dia menilai atau menghakimi kita? Dia menilai atau menghakimi kita rupanya dengan cara apa? Dengan cara apakah kita mengasihi sesama? Karena hakim yaitu anak manusia ini adalah dia yang mengasihi, dia yang mulia tapi dia mengasihi, maka dia juga meminta agar kita mengerjakan jalan kasih itu. Sehingga bagi orang-orang katanya, bagi domba-domba yang menemui anak manusia saat manusia itu lapar, saat anak manusia itu telanjang, maka dialah yang diterima, dialah yang dianggap benar oleh anak manusia. Dan tentu saja saudara-saudara, kapan anak manusia itu lapar dan kita memberi dia makan, kapan anak manusia itu telanjang dan memberi kita pakaian, memberinya pakaian. Jawab Kristus, kalau kita memberi makan orang-orang yang terkecil, kita memberi makan juga Kristus. Kalau kita memberi pakaian kepada orang-orang yang telanjang karena miskin, kita juga seperti memberi pakaian kepada Kristus. Itulah yang diuji dari kita sebagai anak Tuhan saat nanti anak manusia ini datang dengan kemuliaannya, saudara-saudara. Tapi selanjutnya yang juga menarik. Tadi kita sudah merenungkan bahwa ketika dia menghakimi, dia tidak dengan kejam, sebab dia memisahkan. Yang kedua, dia menghakimi dengan dia melihat apakah jalan kasih kita kerjakan, dan jalan kasih itu kita kerjakan kepada orang kecil. Saat mereka lapar, saat mereka tidak berpakaian, saat mereka menjadi asing, kita mau menemaninya. Tapi yang ketiga juga saudara-saudara, cara anak manusia menghakimi kita itu mirip dengan apa atau seperti yang Yesus katakan dalam perumpamaannya, yaitu pada Lukas 13 ayat 6 sampai 9, saudara-saudara. Dalam perumpamaan yang Yesus katakan, saat itu katanya adalah sebuah pohon yang tidak berbuah lagi. Dan ketika ada pohon yang tidak berbuah lagi, maka pemiliknya mengatakan, karena dia tidak berbuah, bagaimana kalau dipotong saja? Bagaimana kalau dimusnahkan? Karena tidak menghasilkan apa-apa. Tapi sang tuan itu
maksudnya anak manusia, maksudnya Kristus sendiri justru mengatakan yang lain dalam Lukas 13 ayat 6-9. Tuhan kita mengatakan demikian, saudara-saudara, saya bacakan natsnya. Tunggulah, katanya, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia akan berbuah. Jadi kita dihakimi, tidak serta-merta kita langsung dihukum, tapi kita diberi kehidupan, diberi pupuk, diberi kasihnya agar kita berbuah. Dan dengan buah itu kita dapat mengasihi, kita dapat menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada anak manusia, sang hakim yang adil, yang penuh kasih, yang selalu dengan murah hati memberi kepada kita waktu dan kesempatan. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami hidup bersama kasih anak manusia yang datang, yang menjadi hakim, yang memberi kami kemurahannya, dan meminta kami untuk mengasihi. Betapa sukacitanya bersama-sama Dia yang mengasihi kami dan yang meminta kami untuk mengasihi. Inilah doa kami demi putramu, Kristus kami berdoa. Amin.